Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di kanal YouTube GKJ Danukusuman di acara Renungan Malam. Marilah kita memuji nama Tuhan sebelum kita mendengarkan firman-Nya pada malam hari ini dari Kidung Jemaat 408, bait yang pertama dan kedua, Di Jalanku Ku Diiring. Shalom, selamat malam saudara-saudara. Berjumpa lagi di acara Renungan Malam di kanal YouTube GKJ Danukusuman. Sebelum kita mulai membaca firman Tuhan bersama-sama dan merenungkannya, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih atas segala rahmat, atas segala berkat yang Engkau curahkan bagi kami. Kami pada malam hari ini akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tolong kami bisa memahaminya dan juga menaatinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca dari Kitab Markus 3 ayat 1 sampai 6. Kitab Markus 3 ayat 1 sampai 6. Dengan perikop, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-ngamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan Dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Dia.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Markus 3 ayat 1-6. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengarkan serta menaati firman Tuhan. Jadi pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan apa itu maksudnya berbuat baik demi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, apa motivasi kita untuk berbuat baik? Banyak orang berbuat baik karena mereka percaya prinsip tabur tuai. Banyak yang lain berbuat baik supaya bisa masuk ke surga. Banyak yang lain pula berbuat baik karena senang melihat orang berbahagia. Dalam cerita kali ini, Yesus juga melakukan perbuatan baik. Dia menyembuhkan orang yang lumpuh tangannya. Pasti orang tersebut berbahagia. Mungkin satu kali berikutnya dia akan mengundang Yesus beserta para murid sebagai balas budi. Namun, jauh lebih penting dari hal itu, ada yang bisa kita petik dari cerita ini. Yang pertama, berbuat baik kepada sesama tidak otomatis membuat yang lain bersikap baik kepada kita. Ada yang percaya bahwa saat mereka berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain akan berbuat baik pula kepada mereka. Tidak selalu benar. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Farisi yang hanya berpikir negatif, maka akan selalu ada yang berpikir negatif kepada kita dan bahkan akan merancangkan kemalangan atas kita meskipun kita berbuat baik. Yang kedua, berbuat baik bukanlah untuk mencapai poin atau target tertentu. Yesus tidak menyembuhkan orang tersebut karena dia mau orang itu nanti menjadi pengikutnya atau memilih dia menjadi Raja Israel yang baru. Dia juga tidak menyembuhkan orang tersebut karena dia mau Bapa di surga menyaksikannya dan mencatatnya di dalam buku rekening kebaikan. Dia menyembuhkan orang tersebut semata-mata atas nama kebenaran. Bahwa kebenarannya adalah berbuat baiklah, terutama di hari Sabat. Bahwa kebenarannya adalah Tuhan tidak berkehendak kita tutup mata atas penderitaan sesama manusia dengan memakai dalih, maaf, ini hari Sabat saya. 3. Berbuat baik itu demi kemuliaan Tuhan. Surga memang tempat terbaik yang kita semua rindukan. Namun, surga tidak bisa dicapai dengan kebaikan kita. Surga hanya bisa dicapai dengan darah Yesus. Lalu, mengapa kita masih berbuat baik? Berbuat baik demi kemuliaan Tuhan. Saat sesama kita berterima kasih kepada kita, katakan kepadanya, bersyukurlah kepada Yesus. Saat ada yang mencaci dan bahkan mencurigai perbuatan baik kita, pujilah nama Tuhan. Kita tidak boleh mengambil kemuliaan yang adalah hak Tuhan semata. Setiap hal yang kita lakukan, duduk, berdiri, makan, minum, tidur, bangun, itu semua harus meninggikan nama Yesus Kristus dan menyaksikan namanya di depan sesama kita. Berbuat baik tidak pernah salah. Pastikan bahwa itu semua demi nama Yesus semakin didengar
oleh banyak orang. Dan saat nama Yesus semakin luas digaungkan, saat itulah kerajaan sorga dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi sebagaimana di sorga. Kami bersyukur atas firman pada malam hari ini yang mengingatkan kami bahwa penting berbuat baik untuk memuliakan Engkau. Tolong kami untuk selalu berbuat baik kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Di dalam nama Yesus, amin.